saya melanjutkan apa yang dilakukan yang disampaikan oleh Bapak Sesdijen tadi. Kalau dilihat dari forum ini memang unsur-unsur itu sudah lengkap ya. Di dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 45, di situ dikatakan bahwa negara berkewajiban memajukan kebudayaan nasional dalam ikut serta membangun peradaban, berkontribusi dalam peradaban dunia. Kalau kata-kata negara ya. Yang kemudian dijabarkan lagi di dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Artinya negara bahwa pemerintah dan seluruh masyarakatnya berkewajiban. Ya, ini perintah ini. Perintah dari negara, pemerintah pada negara, negara memerintahkan pada pemerintah dan masyarakat. Kalau dilihat dari unsurnya ini sudah lengkap ini. Beliau mewakili pemerintah, kami bertiga mewakili masyarakat. Memajukan kebudayaan nasional. Sekarang apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil cipta rasa karsa manusia, termasuk karya-karyanya. Yang diperoleh secara turun-menurun, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ini nih yang harus kita lestarikan. Jadi dilestarikan itu berarti yang dilestarikan tentu sesuatu yang baik. Kalau tidak baik, tidak akan dilestarikan. Sehingga budaya itu juga berbicara tentang nilai-nilai, berbicara tentang akhlak, berbicara juga tentang moral. Cipta rasa karsa manusia. Yang tadi juga beliau sudah sampaikan, ada 4 fungsi di dalam pelestarian itu. Pertama adalah perlindungan, kedua adalah pengembangan, 3 adalah pemanfaatan, dan yang keempat adalah pembinaan. Dalam rangka mewujudkan kita harus bisa berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian sesuai dengan budaya kita. Kalau kita berbicara berkepribadian sesuai dengan budaya kita, apa budaya kita? Pancasila. Sehingga kita hadirkan juga dari BPIP, beliau, dari BPIP, bagaimana kita menjaga moral ini. Sehingga terjun di bidang budaya itu sebenarnya juga sebagai penjaga moral bangsa. Penjaga moral bangsa. Nah, kami harapkan juga BPIP nantinya itu juga bisa sebagai penjaga moral. Kementerian Kebudayaan juga sebagai penjaga moral bangsa. Karena budaya itulah berbicara tentang nilai-nilai. Kemudian tadi saya singgung tentang kemandirian di bidang ekonomi. Nah ini mumpung pemerintah sekarang ini, Presiden Prabowo itu menghendaki adanya kemandirian di bidang ekonomi. Sejak Pak Jokowi juga demikian. Kemudian tadi saya katakan budaya itu adalah cipta rasa karsa manusia. Berupa produk seperti yang kita tayangkan ini, dalam 1 minggu ini kita melakukan pagelaran dan pameran, fotografi, lukisan, karya busana. Karya busana ini adalah karya busana anak bangsa. Ya. Tapi apakah kita ini sudah mandiri di bidang ekonomi? Setelah saya komunikasi dengan para pengrajin, kain-kainnya memang produk nasional gitu ya. Tapi benangnya itu 98% masih import. Ini dia. Ini menjadi PR kita semuanya ini. Ya. PR-nya pemerintah dan juga PR-nya masyarakat. Ya. Presiden sudah menginstruksikan kemandirian. Ya. Kebutuhan manusia yang paling pokok itu kan sandang, pangan, papan. Ya. Sandang, pangan, papan. Kita sudah banyak, Bapak Presiden sudah banyak menyuarakan soal pangan. Soal pangan. Tapi soal sandang, nah mari kita juga diskusikan ini. Ya, mari kita diskusikan juga. Karena budaya itu memang luas sekali, meliputi cakupan yang sangat luas. Nah, semoga nantinya
pemerintah itu juga, terutama Kementerian Kebudayaan, ikut mendorong Kementerian Perindustrian agar busana-busana itu juga memproduksi sampai ke benang. Karena benang kita ini sebagian besar masih import. Import dari India, import dari Cina, dari Thailand, dari Jepang. 98% benangnya itu masih import. Kalau benang ini bisa diproduksi di dalam negeri, maka busana itu akan menjadi murah. Karena ini juga bagian dari budaya. Busana itu bagian dari budaya. Seni bagian dari budaya. Pengetahuan tradisi itu lain. Busana itu juga bagian dari budaya. Nah, semoga FGD pada hari ini maupun kegiatan pameran pagelaran selama 1 minggu ini ikut mendorong peran pemerintah nantinya di dalam memajukan kebudayaan menuju kemandirian ekonomi, berdaulat secara politik, kemudian berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Semoga nantinya bukan hanya sekedar omon-omon pertemuan hari ini, tidak omon-omon gitu ya. Tetapi dari omon-omon itu ada kelanjutannya, ada tindak lanjutnya gitu ya. Semoga ini menjadi hanya sebagai langkah pertama untuk melakukan perjalanan yang jauh, yang terjal dan berliku. Yang di ujung jalan itu pasti terbentang luas horizon baru yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Semoga ini bisa tercapai. Nah, ini peran Bapak Ibu sekalian di dalam diskusi ini sangat penting, sehingga saya mengharapkan nanti moderator untuk membuka tanya jawab dengan forum yang hadir pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih Bapak Moderator. Kami kembalikan pada moderator.